Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan video pembelajaran secara online, di sini saya akan membahas sedikit mengenai adab menggunakan sosial media. Di sini di dalam ajaran Islam terkait etika ada beberapa adab yang digunakan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu tabayun. Tabayun atau dikenal dengan sebutan cek dan recheck. Jadi, di sini Quraisy Shihab menerangkan bahwa ada dua hal yang patut dijadikan perhatian terkait adab bersosial. Yang pertama yaitu pembawa berita, dan kedua yaitu isi berita. Jadi, pembawa berita dan isi berita itu harus kita selidiki terlebih dahulu. Kemudian yang B menyampaikan informasi secara benar, yaitu di sini Islam mengajarkan kita untuk membuat opini secara jujur didasarkan atas bukti dan fakta, lalu diungkapkan dengan tulus, tidak merekayasa atau memanipulasi data yang sudah ada. Kemudian yang C yaitu haram menebar fitnah, kebencian, dan lain-lain. Di sini Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan tentu tidak bisa berdiri melihat perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial secara tidak beraturan. Dalam fatwa tersebut ada 5 poin larangan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu tidak boleh melakukan ghibah, fitnah, ataupun namimah, dan menyebarkan permusuhan. Yang kedua, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan berdasarkan ras, suku, atau golongan dan keagamaan. Yang ketiga, menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti informasi kematian orang yang masih hidup. Yang keempat yaitu menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala yang terlarang secara syar'i. Yang kelima, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya. Itu ada 5 poin yang dilarang dalam fatwa tersebut untuk menggunakan media sosial. Kemudian yang D yaitu media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang menjamin dan mengatur keberhasilan ekspresi. Di sini kebebasan berpendapat itu seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menebar kebencian. Dalam menggunakan media sosial sebaiknya itu dilarang, tidak harus dilakukan. Kemudian yang E, tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Yang F yaitu menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu atau hoaks. Contohnya seperti menebar hoaks bahwa kaum beriman diminta untuk tidak memakai sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Kemudian yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai adab atau tata cara penggunaan media sosial. Agar pengguna media sosial terhindar dari hal-hal negatif, di samping mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada,
serta memanfaatkan jejaring sosial secara benar dan sesuai dengan norma-norma di masyarakat, kita juga harus pandai dalam memanfaatkan jejaring sosial yang kita perlukan. Di sini ada beberapa adab atau tata cara penggunaan media sosial. Yang pertama yaitu untuk pelajar. Untuk pelajar dapat menggunakan jejaring sosial dimanfaatkan dengan cara pembelajaran secara online. Contohnya, sekarang di masa pandemi sekarang ini, pelajar itu dituntut untuk belajar secara online. Maka kita harus pintar-pintar dalam menggunakan media sosial. Yang B, kita perlu belajar menggunakan jejaring internet secara bijak, sehingga kita tidak menjadi orang yang candu dalam menggunakan jejaring sosial. Yang C, membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. Contohnya seperti sekarang ini. Pada masa pandemi ini, kita belajar secara online. Dan di dalam HP kita pasti terdapat beberapa grup untuk dijalankan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang D, berbagi informasi penting, misalnya dengan memposting link, membuat status, atau notes yang berisi tentang suatu informasi yang sangat berguna, tidak berita hoax atau lain-lainnya. Kemudian yang E, menyalurkan hobi informasi, menulis dengan menggunakan fasilitas notes. Kemudian yang ke F, memanfaatkan Facebook untuk media penyimpanan data seperti video, MP3, atau foto dan lain-lain. Kemudian yang G, implementasikan sosial media dengan cara baik dan benar. Gunakan peluang yang ada sebagai sarana yang positif, bukan untuk menebar sarana yang negatif. Baik, itu adalah pemaparan penjelasan sedikit mengenai adab atau tata cara penggunaan media sosial sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan video mengenai proses pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 8 MTS Ar-Rahman. Di sini saya menuliskan di grup kelas 8A hanya melalui WA, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajaran Akidah Akhlak dengan materi adab menggunakan media sosial. Ini untuk link materi dan absen hari ini. Tugas membaca serta meringkas materi yang terdapat di link, kemudian ditulis di buku tulis. Jika sudah selesai, langsung dikumpulkan. Silakan japri, kemudian foto ringkasan. Jangan lupa dikasih nama, nomor absen, dan tanda tangan. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah saya memberikan tugas tersebut di dalam WA kelas 8A, ini adalah respon-respon murid-murid kelas 8A.
sini saya mengampu pelajaran akidah akhlak di kelas 8A. Akidah akhlak. Materi saya di sini yaitu adab menggunakan media sosial dengan tema memahami media sosial dalam pandangan Islam dan adab menggunakan media sosial. Saya menerangkan sedikit mengenai adab menggunakan media sosial, yaitu media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tugas: membaca serta memahami adab menggunakan media sosial. Yang kedua, merangkum buku paket Akidah Akhlak halaman 205 sampai 209 tentang adab menggunakan media sosial. Jika peserta didik sudah mengerjakan tugasnya, boleh langsung mengirimkan